Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengetahuan dasar tentang COVID-19. Langsung kita mulai ya. Baik teman-teman, telah kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali beredar info mengenai COVID-19. Tidak hanya di Indonesia, namun di berbagai penjuru dunia pun ada. Nah, merebaknya wabah ini menjadikan banyak aktivitas yang terhambat. Tidak hanya itu, wabah ini pun menimbulkan krisis luar biasa, menggoncangkan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, lalu apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis virus corona baru, yaitu SARS-CoV-2. Pertama kali penyakit ini ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Penyakit virus corona ini merupakan penyakit yang menular yang baru-baru ini ditemukan. Nah, virus corona merupakan virus RNA yang terlihat seperti mahkota di bawah mikroskop elektron karena adanya glikoprotein spike pada amplop virus tersebut. Selanjutnya yaitu asal-usul COVID-19. Nah, coronavirus merupakan jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang terjadi di Wuhan, China pada Desember 2019 yang lalu, kemudian diberi nama SARS-CoV-2 yang menyebabkan terjadinya penyakit COVID-19 ini. Namun, ada beberapa pendapat mengenai asal-usul COVID ini. Pertama, menurut Profesor Agus Setiono selaku ahli patologi Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor. Nah, beliau menyebutkan bahwa COVID-19 ini berasal dari kelelawar buah. Kelelawar buah yang dimaksud ini adalah kelelawar pemakan buah. Disebutkannya bahwa kelelawar buah ini mengandung 6 virus. Pertama, coronavirus, bufavirus, polimavirus, alpha herpes virus, paramisovirus, dan gamma herpes virus. Penelitian ini beliau lakukan di 6 daerah dan dalam jangka waktu tertentu, yakni pada tahun 2010 sampai tahun 2015. Kelelawar ini memiliki sistem imun yang sangat unik, sehingga beberapa virus yang berada di dalam tubuhnya tidak mengganggu kelelawar itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu coronavirus yang berada di dalam tubuh kelelawar, namun tidak menimbulkan persoalan terhadap dirinya. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut Xi Zhengli selaku virologis dan direktur Center of Emerging Infection Disease di Wuhan Institute of Virology, beliau menyebutkan bahwa COVID-19 berasal dari laboratorium di Wuhan. Nah, beliau mengakui bahwa di laboratoriumnya memang punya virus corona. Nah, pada saat wabah COVID-19 ini beliau dan timnya melakukan penelitian dengan memakai reaksi berantai polimerase untuk mendekati virus dengan memperkuat materi genetiknya. Hasilnya, tidak ada sekuens manapun yang cocok dengan virus yang diambil dari kelelawar buah. Nah, kesimpulannya, setelah para ahli meneliti, mereka tidak mengetahui betul bagaimana sebenarnya virus ini merebak. Dan penelitian menyebutkan bahwa mereka belum mengetahui asal-usul yang sebenarnya terjadi pada COVID-19 yaitu agen. Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang berasal dari keluarga besar coronavirus yang sama penyebabnya dengan SARS-CoV-2, hanya berbeda jenis virusnya. Nah, pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi ringan sampai dengan sedang. Namun, virus ini juga bisa menginfeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Agen utama pada COVID-19 ini adalah virus corona atau dikenal juga dengan SARS-CoV-2. Virus ini tidak tahan hidup di luar tubuh manusia, terutama jika terkena sinar matahari. Nah, dan mati pada panas di atas 65 derajat Celcius. Virus ini juga termasuk kuat virulensinya. Masa inkubasi virus ini 2-14 hari, artinya dalam rentang waktu tersebut, jika masuk ke dalam tubuh manusia, akan muncul gejala penyakit COVID-19 ini. Kita lanjut ke mekanisme penularan COVID-19. COVID-19 dapat ditularkan melalui percikan air liur penderita ketika beliau batuk, bersin, dan berbicara. Apabila percikan ini terhirup oleh kita, maka kita akan beresiko untuk tertular penyakit ini. Apalagi
jika daya tahan tubuh kita saat itu sedang menurun. Kedua, COVID-19 juga dapat ditularkan melalui tangan. Kapan? Yaitu ketika tangan kita menyentuh benda yang sudah terkontaminasi COVID-19. Resiko tertular COVID-19 semakin meningkat apabila kita menyentuh area wajah, seperti mulut, hidung, dan mata. Selain itu, melakukan kontak langsung seperti bersalaman dengan penderita juga meningkatkan risiko tertular penyakit ini. Lalu, gejala apa sih yang muncul jika kita tertular virus corona? Yang pertama, demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. 2. Batuk kering. 3. Sakit tenggorokan. Dan 4. Sesak nafas. Gejala ini umumnya timbul setelah 2 minggu terpapar virus corona. Nah, pencegahan yang dapat kita lakukan agar terhindar dari COVID-19 adalah 1. Cuci tangan secara rutin, terutama setelah pulang dari tempat umum dan sesaat sebelum makan. 2. Jaga jarak minimal 1,5 meter. 3. Gunakan masker, terutama saat sedang sakit. 4. Ketika bersin dan batuk, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atau tisu. 5. Jangan menyentuh area wajah, terutama bagian mulut, hidung, dan mata. 6. Jaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan yang sehat, olahraga secara rutin, tidur yang cukup, berhenti merokok, dan jangan meminum minuman beralkohol. Terakhir, yuk tetap di rumah aja demi melindungi diri dan melindungi keluarga. Oke, mari kita bahas selanjutnya, yaitu kebijakan COVID-19 di Indonesia. Semenjak diberlakukannya COVID-19 sebagai global pandemik oleh WHO yang mengakibatkan kematian dan kerugian ekonomi negara, Indonesia dengan negara-negara lain sama mengambil keputusan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Saat ini peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang terbaru terdapat pada keputusan Menteri nomor HK 01.07/247/Menkes tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia. Keputusan tersebut adalah versi kelima yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan yang dikeluarkan pada akhir Juli tahun 2020 yang menjadikan sebagai pedoman dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi. Setelah dilakukan kajian yang cukup komprehensif, Indonesia juga mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB. Dalam bahasa internasionalnya biasa disebut dengan lockdown, yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran COVID-19 agar tidak menyebar luas secara cepat. Peraturan PSBB ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan. Dalam kritisi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia masih banyak memunculkan persepsi yang berbeda dari beberapa pihak. Hal ini disebabkan seperti ketika dikeluarkannya peraturan PSBB di mana semua masyarakat harus melakukan aktivitasnya tapi dengan keterbatasan dan harus melakukannya dengan protokol kesehatan. Hal ini memunculkan banyak persepsi dari beberapa pihak di mana protokol kesehatan yang mengatur dalam penerapan kebijakan tidak sepenuhnya masyarakat patuh terhadap peraturan tersebut karena pengetahuan masyarakat yang berbeda-beda, jenjang sosial juga yang berbeda-beda, serta pemikiran yang berbeda-beda. Banyak ketimpangan sosial dari masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi dalam penerapan kebijakan ini masih banyak masyarakat yang belum patuh terhadap peraturan tersebut.
di mana penerapan peraturan kebijakan tersebut dalam keadaan dan kondisi yang berbeda-beda, namun sifat dari kebijakan yang disamaratakan. Oleh sebab itu, memunculkan banyak persepsi yang berbeda-beda dari beberapa pihak yang terkait. Baik, kita akan membahas mengenai CVR atau Case Fatality Rate dan persentase tingkat kesembuhan COVID-19. Angka kasus akibat COVID-19 semakin hari kian bertambah. Situasi global saat ini, total terkonfirmasi COVID-19 per tanggal 27 Agustus 2020 adalah 23.752.965 dengan 815.038 kematian di 215 negara terjangkit dan 176 negara transmisi lokal. Sedangkan situasi nasional saat ini, total kasus terkonfirmasi COVID-19 per tanggal 27 Agustus 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat adalah 162.884 dengan 7.064 kematian di 34 provinsi dan 485 kabupaten kota. Tingkat kematian dalam persen atau disebut sebagai CVR, Case Fatality Rate. Menurut WHO, mengenai kematian COVID-19, cara menghitung CVR adalah dengan membagi jumlah kasus kematian dengan total kasus terkonfirmasi positif dikalikan 100. Sehingga pada tanggal 27 Agustus 2020, rasio kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 4,34%. Dan bagaimana dengan persentase tingkat kesembuhan COVID-19 di Indonesia? Dari grafik mencatat bahwa persentase tingkat kesembuhan terus menanjak naik sampai pada tanggal 27 Agustus 2020. Data Kementerian Kesehatan per tanggal 27 Agustus 2020 mencatat bahwa angka kesembuhan sudah mencapai 118.575 kasus atau sebesar 72,80%. Dari jumlah kasus terkonfirmasi 162.884 kasus dengan penambahan terbaru sebanyak 3.166 kasus. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai nakes dan yankes di Indonesia terhadap COVID-19. Yang pertama itu ada nakes atau tenaga kesehatan. Menurut profil kesehatan Indonesia tahun 2018, terdapat 447.846 tenaga kesehatan di Indonesia. Dengan rincian 37.544 dokter spesialis, 56.084 dokter, dan 354.218 tenaga keperawatan. Jika jumlah penduduk Indonesia itu sebanyak 265 juta jiwa, dengan rasio 0,4 per 1000 penduduk. Khusus dokter, rasio perhitungan WHO yaitu 1:2500. Dalam artian, satu dokter itu untuk 2.500 penduduk. Sehingga kebutuhan dokter di Indonesia itu sudah terpenuhi. Namun, kita ketahui bahwa tenaga kesehatan di Indonesia ini hanya terpusat pada perkotaan dan tidak tersebar dengan merata di seluruh Indonesia. Yang kedua, rumah sakit dan ranjang rumah sakit. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, pada April 2020, terdapat 2.889 unit rumah sakit. Dengan tempat tidur atau ranjang rumah sakitnya itu sebanyak 317.442 unit atau 1,2 unit per 1000 penduduk. Untuk standar WHO sendiri, itu satu tempat tidur atau satu ranjang rumah sakit itu per 1000 penduduk. Dengan demikian, ranjang rumah sakit di Indonesia ini sudah memenuhi standar dari WHO. Namun, ketersediaan ranjang rumah sakit di Indonesia ini hanya terpusat pada kota-kota besar. Yang ketiga, ventilator. Berdasarkan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, terdapat 8.413 unit ventilator di rumah sakit Indonesia, dengan total kebutuhan 29.876 unit. Hal itu menunjukkan bahwa di Indonesia ini masih kekurangan ventilatornya. Yang keempat, alat pelindung diri atau APD. APD buatan Indonesia sudah memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sebagai contohnya itu adalah APD produksi PT Seritek. Yang kelima atau yang terakhir, alat tes corona. Jumlah tes corona di Indonesia ini termasuk 15 terendah di antara negara-negara lainnya. Pertanggal 10 April 2020, dari 1 juta orang Indonesia hanya 65 orang yang sudah mendapatkan tes corona. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan terbaru COVID-19 di Indonesia. Yang pertama ada penurunan grafik positif COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa berdasarkan grafik positif mengalami penurunan walaupun belum dapat dikatakan signifikan. Namun pada grafik kesembuhan mengalami penaikan yang cukup menanjak dan puncaknya pada tanggal 24 Agustus yaitu dengan jumlah kesembuhan harian sebanyak 3.560 kasus dan 3 minggu terakhir kasus kesembuhan meningkat mencapai 3 kali lipat. Baik, yang kedua ada tes pemeriksaan COVID-19. Jumlah pemeriksaan per orang nasional Indonesia baru mencapai 35,6% dari standar WHO. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 260 juta jiwa, seharusnya targetnya adalah 267.700 orang per minggu. Namun Indonesia pada saat ini baru mencapai 95.463 orang per minggu. Yang ketiga ada perkembangan vaksin COVID-19. Saat ini BUMN Bio Farma melakukan kerjasama dengan Sinovac asal Cina untuk mengembangkan vaksin merah putih. Vaksin baru akan dimulai setelah melalui uji klinis fase 3. Indonesia juga bekerja sama dengan Sinopharm melakukan uji klinis fase 3 yang dilakukan China National Biotech Group dan uji klinis diadakan dengan Aliansi Uni Emirat Arab melalui perusahaan G42 Healthcare yang berbasis di Abu Dhabi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dengan kita menambah pengetahuan mengenai COVID-19, mulai dari asal-usul, penularan, pencegahan, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada, maka grafik positif COVID-19 dapat mengalami penurunan yang signifikan dan kasus kesembuhan dapat mengalami penaikan. Itulah tadi paparan dari kami tentang pengetahuan dasar COVID-19. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai sini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan, baik kesalahan kata dan kesalahan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.